Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom. Haleluya, senang sekali kita dapat kembali di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Dan saya bersuka cita sekali karena saya melihat banyak wajah-wajah yang bersuka cita, banyak wajah-wajah yang siap menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Yesus. Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau Bapa yang sangat baik Tuhan. Dengan apa kan kami balas setiap berkat-Mu Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini kami yakin dan percaya Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan untuk melawat setiap hati kami, untuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga pada saat pulang nanti Tuhan, kami memperoleh berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kami memperoleh kekuatan yang baru, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga apapun permasalahan yang kami bawa pada pagi hari ini Tuhan, Kau lepaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami siap beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan di atas kami ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kita mau katakan seperti Bapa sayang anaknya Tuhan. Besar sungguh kasih setia-Mu Bapa dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati ku menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Kita mau katakan, Bapa sungguh besar kasih setia-Mu. Besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, sehari demi sehari, dan pada hari ini kami kembali datang kepadamu dalam ucapan syukur. Selama seminggu ini Engkau menjagai kami dengan begitu baik dan teliti, dan kami datang kepadamu karena anugerah-Mu semata-mata. Siapakah kami, siapakah Engkau, Allah yang Maha Besar, sehingga memperhatikan kami umat-Mu yang kecil ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur betapa baiknya Engkau. Demikian juga hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu, dalam suatu ibadah, juga bersama dengan saudara-saudara kami seiman, bersama dengan keluarga, melalui media ini Tuhan, dan dalam ibadah untuk mengucap syukur. Dan ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau pun ingin bertemu dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami damai dan sukacita. Engkau membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu. Engkau bahkan menyembuhkan. Walaupun saat ini kami datang bukan dengan sesuatu kekuatan kami, mungkin datang dengan kelemahan, mungkin masih ada kekhawatiran, itulah kami manusia. Tetapi ketika kami datang kepadamu, Engkau memperbaharui kekuatan kami, Engkau memberikan kami semangat yang baru, Engkau memberikan sesuatu yang belum pernah kami lihat, dan itu hanya datang daripadamu untuk kami umat-Mu yang dikasihi. Biar kiranya segala puji dan sembah serta hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, saat kami membuka hati, membuka pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan kepada kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja, juru bicara yang paling sederhana dan kecil. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang paling tahu permasalahan kami, dan Engkau juga yang mengasihi kami, dan Engkau kenal kami secara pribadi. Dan hari ini adalah hari perkenanan itu, di mana Engkau memberikan kami pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita masih terus ada bersama dengan Tuhan. Dan selama kita hidup, kita imani, kita percaya, walaupun sering kali mungkin kita jatuh bangun, begitu ya. Tapi buktinya hari ini kita lihat kita ada, berarti Tuhan itu menjagai dan menyertai kita. Masalah, kesulitan, kesukaran itu adalah proses hidup. Namanya kita masih hidup, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Jangan berkata dan berdoa, Tuhan singkirkan pencobaan ini, aku sudah tidak kuat. Cobalah ubah mindset-Mu, cobalah ubah cara engkau beriman. Katakan, Tuhan terima kasih buat permasalahan ini. Aku percaya semua ada dalam rencana-Mu. Itu sebabnya berikan aku kekuatan, dan kau akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Oke, kita akan baca satu ayat dalam Imamat. Imamat pasal 22 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah. Akulah Allah. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ini adalah rencana Tuhan. Dikatakan bahwa aku kudus dan aku akan menguduskan kamu. Artinya sama seperti Allah itu kudus, Dia juga akan menguduskan kita. Tapi dikatakan
engkau harus berpegang pada perintahku. Harus itu artinya mutlak gitu ya. Engkau harus, tidak bisa ditawar-tawar. Engkau harus berpegang pada perintahku. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bukan cuma harus mengetahui kehendak Allah, tapi kita harus taat dalam melakukannya. Dan ketaatan itu sendiri itu bukan kekudusan, seperti yang Tuhan katakan, aku ingin jadikan kau kudus, tapi engkau harus taat, begitu ya. Nah, ketaatannya itu bukan kekudusan, tetapi ketaatan membawa kita kepada kekudusan bersama dengan Allah. Itu sebabnya Allah bilang engkau harus taat. Artinya taat, beriman, melakukan setiap perintah Allah dan percaya sepenuhnya. Jadi akan membuat aku akan jadikan engkau menjadi kudus. Jadi ketaatannya itu bukan kekudusan, tapi dikatakan engkau harus taat. Kenapa? Karena ketaatan itu yang akan membawa engkau kepada kekudusan. Contohnya seperti kita nanam pohon barangkali gitu ya. Kalau engkau nanam pohon nih, pohon apapun, pohon mangga, pohon belimbing, apapun lah, ketika engkau tanam, kira-kira apa sih yang ada di dalam hatimu? Halo? Kau gali lubangnya, kasih pupuknya, kasih ya apalah gitu ya. Lalu pohonnya mulai kau tanam kan? Tanam. Apa sih yang ada di hatimu? Kalau saya nih ya, kalau saya nanam ya satu pohon, dalam hati saya gini, aku akan menikmati buahnya, gitu ya. Iya dong, masa kita nanam nggak punya keinginan untuk menikmati buahnya? Kalau saya begitu. Nggak tahu kalau saudara, apa buahnya beli di pasar tinggal dikiloin gitu? Kira-kira kayak begitu. Lalu ketika kita tanam, besok pagi kau udah tinggal metikin begitu? Tentu Bu, tidak begitu ya. Kau harus tunggu, kau dengan tekun, kau sirami pagi, sore, lalu kau jagai, kasih para-paranya, supaya jangan ada binatang-binatang buas yang makan-makanin atau burung-burung makan pucuk-pucuknya. Kau jaga setiap hari dengan tekun, lalu dia bertumbuh sampai pada akhirnya engkau nikmati buahnya. Nah, ketaatan untuk menuju kepada kekudusan juga begitu. Tuhan bilang, aku adalah kudus, kau jaga kekudusan itu, jangan kau berdosa. Aku adalah kudus dan aku akan buat engkau pun jadi kudus, supaya engkau lihat bahwa aku adalah Allahmu. Sampai 3 kali disebut, aku adalah Allahmu dan engkau akan jadi kudus. Tapi engkau harus apa? Harus taat. Jadi ketaatan membawa kepada kekudusan, kekudusan membawa kita kepada kehendak Allah. Jadi Allah berkehendak untuk kita jadi kudus. Lalu apa sih manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya, wah Allah ini kurang konsekuen nih. Apa sih rencananya? Kita baca ya. Oke, kita buka Ulangan. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 1. Dikatakan engkau taat, mendengarkan, melakukan. Yang tadi dikatakan engkau akan menjadi kudus karena aku akan menguduskan engkau. Ketika Tuhan kuduskan, hal pertama dikatakan
Allah akan mengangkat engkau tinggi di antara bangsa-bangsa. Kalau Allah yang angkat, tidak ada yang bisa nurunin. Kalau Allah yang turunkan, nggak ada yang bisa nahan-nahan, hancur berantakan. Bagaimana caranya Allah mengangkat engkau? Allah nggak pernah kehabisan cara. Dia akan angkat engkau, dia akan lakukan. Dan Allah kalau melakukan sesuatu, dia itu nggak setengah-setengah, dia akan kerjakan sampai sempurna. Contoh yang paling sering kita sebut-sebut tentang siapakah Daud sebenarnya. Daud cuman seorang tukang penggembala kambing di antara bangsa-bangsa kah? Oh, jangankan di antara bangsa-bangsa, di keluarganya saja tidak dianggap. Ketika ditanya oleh Nabi Samuel, masih ada anakmu yang lain? Ya udah habis, ini ABC tentara semua, maco, terlatih. Emang nggak ada lagi? Ya nggak ada, nggak dianggap. Akhirnya dikatakan ada sih ada, cuman ya itulah lagi menggembalakan kambing. Apa perlu juga? Lalu dikatakan panggillah. Bukankah kita tidak akan makan bersama-sama menunggu sampai dia pulang juga, bukan? Enggak dianggap, tapi Allah punya rencana besar sama dia. Lalu diangkat, ditinggikan, dipulihkan, diberkati, menjadi seorang raja di antara bangsa-bangsa. Siapa yang gak kenal Daud pada saat itu? Jadi ketaatan itu membawa kita kepada kekudusan. Allah yang kuduskan kita, dikatakan aku akan mengangkat engkau di antara bangsa-bangsa. Itu sebabnya hal pertama, kekudusan itu membuat kita diangkat oleh Allah menjadi mulia sama seperti dia. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, apa sih sesudah kita kudus itu? Kita baca ayat yang ke-8. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hal yang kedua, ketika aku akan kuduskan engkau, efeknya adalah Tuhan akan perintahkan berkat. Mungkin engkau berdagang, berniaga, atau engkau bekerja, atau engkau jadi pengusaha, apapun lah, dalam kebutuhanmu sehari-hari, untuk engkau menafkahi keluargamu, untuk engkau membiayai, untuk engkau membahagiakan keluargamu, buah hatimu, ya toh? Kalau engkau sebagai suami, engkau akan bekerja keras. Apakah untukmu kau makan juga paling sepiring, nambah sedikit pun udah ketakutan, takut terlalu kenyang, bukan? Tetapi engkau tahu ada yang kau kasihi, yang harus kau jadikan dia bahagia. Engkau harus bekerja keras, begitu toh? Tapi umat Tuhan yang kudus, yang taat, yang melakukan firman Tuhan berkata, aku akan perintahkan berkat. Sehingga engkau, ketika engkau melakukan sesuatu, berkat Tuhan sudah bersama dengan engkau. Kau menikmati dengan sukacita, bukan sesuatu yang sukar bagi Tuhan untuk mengubah segala sesuatu. Ketika Tuhan kuduskan kita, dia lihat kita setia dan melakukan. Hal pertama tadi, aku akan angkat engkau tinggi di antara bangsa-bangsa. Artinya Tuhan akan janji, aku akan jadikan kau sukses, aku akan jadikan kau berhasil. Bukan karena engkau, tapi aku melakukannya. Kau lihat luar biasa sebenarnya Tuhan itu. Tapi kita harus mengerti, kita harus tahu dia bekerja bersama-sama dengan kita. Yang kedua, aku akan perintahkan. Kau tahu saat-saat sekarang bagaimana orang begitu sukar, prediksi-prediksi ekonomi dan lain sebagainya begitu sukar. Lakukan ini, lakukan itu. Ya, seorang ibu buka
jualan gado-gado. Begitu laku sedikit, sebelah sana buka juga. Ya, ini buka warung di situ, sebelah sana buka juga. Ada jemaat kami bilang, waduh Pak Pendeta, sederetan kami warung semua. Lalu yang beli itu siapa? Enggak ada yang mudah. Tapi bersama dengan Tuhan dikatakan, aku akan perintahkan berkat. Cuma bagi mereka yang melakukan, yang setia, yang dikuduskan. Melakukan setia menuju kepada kekudusan, dan Allah yang menguduskan. Karena aku kudus, kata firman Tuhan. Jadi yang kedua, berkat diperintahkan. Lanjutkan. Dan yang ayat yang ke-10, Ulangan pasal 28 ayat yang ke-10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Bukan kepada kita takut, tapi kepada Tuhan. Yang terakhir dikatakan, engkau yang setia, yang melakukan, lalu Tuhan kuduskan apa yang kau kerjakan. Allah angkat tinggi-tinggi, Dia perintahkan berkat dalam segala lumbungmu, dalam usahamu, sehingga keluargamu berbahagia dan sukacita. Di dalamnya ada ucapan syukur. Bukan cuma sampai situ, kata firman Tuhan, tetapi nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan ditinggikan atasmu. Apa yang kau kerjakan, apa yang engkau lakukan, wah benar, Tuhannya itu Allah yang hidup. Betul, Tuhan berkatakan, aku akan mengadakan perbedaan, dan Tuhan menyatakan dirinya. Terakhir kita baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dikatakan nama Tuhan akan ditinggikan. Lalu engkau mulai berpikir, bagaimana dengan aku saat ini? Bagaimana dengan keadaanku? Mungkin itu untuk mereka. Apakah Tuhan kenal dan Dia peduli sama aku? Rasul Paulus kasih tahu, kita harus yakin kalau kita masih menderita saat ini nih, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Baik itu ketika kita masih di bumi, atau nanti pada saat kita menerima itu kehidupan kekal. Hilang semua kesusahan, hilang itu penderitaan. Demikian juga di bumi. Ketika Tuhan menjawab doamu, ketika Tuhan memulihkan engkau, mungkin saat ini belum dikatakan penderitaan saat ini, tapi ketika Tuhan lakukan itu, firman Tuhan berkata, kita tuh bergirang seperti rusa yang dilepas dari kandangnya. Kita loncat-loncat. Bapak Ibu Saudara, mungkin kau nangis, bukan nangis karena sedih, karena kau bergembira. Kau sampai nangis. Hilang itu kesusahan, hilang itu penderitaan, hilang itu kesedihan, yang namanya putus asa, yang namanya pahit, berubah semua hilang. Dan yang bisa melakukan itu adalah Tuhan. Ketika Dia memulihkan, saat engkau mulai setia, saat engkau melakukan, lalu Tuhan bilang, aku akan kuduskan engkau. Dan dikatakan kemuliaan itu akan diberikan kepada kita. Begitu luar biasanya Tuhan punya rencana dalam setiap kita. Dan Dia itu sempurna. Terimalah kemuliaan itu, terimalah janji Allah. Jadilah kuat, maaf, jangan cengeng, jangan sedikit-dikit mengeluh, di mana Tuhan, siapa aku ini. Tidak, engkau dipilih, engkau Tuhan mau melakukan sesuatu bagimu. Jalan, jadilah setia, jadilah kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau masih berkenan berbicara, Engkau masih berkenan menyampaikan isi hatimu, Engkau masih berkenan untuk menyatakan rencanamu. Untuk itu berikan kami kekuatan, berikan kami kesetiaan, berikan kami ketaatan
untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau sampai Engkau sendiri berkata, aku akan kuduskan kamu karena Engkau adalah kudus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melakukannya bagi setiap kami. Bahkan penderitaan yang kami alami saat ini tidak membuat kami jadi frustrasi, tidak membuat kami jadi berkecil hati, justru membuat kami jadi semakin kuat, karena kami akan melihat kemuliaan itu. Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau juga Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi, dan Engkau adalah Allah yang kenal kami secara pribadi. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati, apapun yang kami kerjakan, yang bekerja, yang berniaga, yang berdagang, atau anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, atau mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Engkau cukupi dengan caramu yang ajaib, bahwa sehari-hari kami adalah hidup bersama dengan Engkau dalam sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang Engkau berikan, sampai akhirnya dunia melihat bahwa Kristus adalah Allah yang hidup, yang kami sembah, yang memelihara dan memberkati kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dalam suatu ibadah, karena Engkau mau menjawab setiap doa dan permohonan kami. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami bersekutu, mengucap syukur, menikmati berkat Tuhan, menikmati pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
beserta jiwaku.